3, 2, 1, action. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Pembacaan kita di saat ini terambil dalam Yakobus 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mempunyai dampak atau mempunyai pengaruh pada setiap segi dalam kehidupan orang Kristen. Kalau orang Kristen mengakui bahwa dirinya beriman, maka dia haruslah ibadah. Katakanlah bahwa wujud dari lahir baru itu ada pada perubahan sikap yang semula tidak rajin membaca dan mendengar firman Tuhan, berubah menjadi rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tekun melakukan kebaikan-kebaikan sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan. Dengan kata lain, orang Kristen bilang beriman maka harus seimbang dengan kekuatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, seorang Kristen menurut Yakobus adalah orang yang dalam dirinya terdekat dalam firman Tuhan, beriman memperbarui hidupnya sehingga bukan hanya jadi pengetahuan, tetapi pernyataannya kebenarannya yang mewujud dalam perilaku sehari-hari. Misalnya dalam penggunaan lidah, firman menghadirkan kita orang untuk melambat berbicara, namun cepat untuk mendengar. Kata-kata bisa jadi berkat, bisa juga mencelakai. Perkataan yang tumpah-ruah tidak akan berbau kebenaran. Berkata-kata dengan benar adalah bentuk ibadah sejati. Bila dalam berbicara terjadi bila orang tidak mengakui emosi atau tidak mengikuti emosi, khususnya amarah, menaati firman Tuhan juga mengakibatkan pertobatan yang terus-menerus membuat segala dosa dan menyebabkan kebenaran harus terjadi sebagai hidup orang benar. Oleh Yakobus, firman disebut sebagai wujud. Maka firman perlu menguasai hidup orang percaya. Maksud orang bukan sekedar tahu, tetapi menjadikan firman sebagai prinsip hidup, norma mutlak yang sepenuhnya ditaati. Firman akan mendorong orang percaya melakukan ibadah yang murni, yaitu melayani yang piatu dan para janda. Lomba itu harus diperhatikan dalam rangkaian kesaksian kepada sekitar. Semua itu adalah ibadah yang murni dalam kehidupan yang menyelamatkan perubahan terus-menerus. Kesungguhan kita beriman kepada Tuhan tercipta saat firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan, saat tingkah laku kita menjadi berkat bagi sesama dan pelayanan kita menjadi untuk orang-orang yang memerlukan kasih Allah. Semua itu tidak boleh terkontrol oleh emosi ataupun terorasi, meskipun keadaan tidak melahirkan kita, juga bukan dengan alasan yang menentukan pribadi kita, melainkan karena kita telah mengalami penebusannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema mingguan kita yaitu hidup yang menghidupkan, cara kita mengatakan perbuatan bermutu baik bagi diri sendiri maupun kepada sesama. Kita selaku umat Kristen sekarang ini harus menjadi pelaku firman dan jangan hanya mendengar saja, tetapi harus memberlakukan itu. Kita harus menjadi pelaku firman, jangan menjadikan pendengar saja, tetapi kita harus sungguh-sungguh melakukan firman itu dan mau sungguh-sungguh menerapkannya. Jangan kita membodohi diri kita dengan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan, tetapi mari kita menyatukan diri kita dengan membaca Alkitab dan mendengarkan akan firman Tuhan dan menjadi sebagai pegangan dan pedoman dalam perjalanan hidup kita. Jadilah jika kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja dan tidak memperlakukannya dalam hidup kita, maka itu sama dengan kita hanya melihat angin lalu. Kita sebagai orang yang beriman dan percaya, maka firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang utama, dan menjadi firman Tuhan itu adalah santapan jiwa dan sumber kehidupan kita. Mendengarkan firman Tuhan sebagai keharusan dan melakukannya itu sebagai sebuah kewajiban seseorang. Kalau melandasi kehidupan dengan firman Tuhan,
maka menemukan kebahagiaan dan sukacita yang tidak bisa didapatkan dengan cara yang dewasa. Kita lihat saja pada kebahagiaan pada mendapatkan uang atau hal lain, dia berbeda dengan rasanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat saja, kalau berbahagia mendapatkan uang atau hal lain, itu dia hanya sementara bagi kita. Tetapi firman Tuhan itu dia tidak bagus bagi kita. Maka kita sebagai orang Kristen, orang yang memiliki iman yang dapat kita terus menerus mendengarkan akan firman Tuhan. Keluarga menjadi basis utama dan pertama dalam membiasakan penggunaan lidah dengan baik. Hal ini dimulaikan orang tua, anak, dan sebaliknya, dan menjadikanlah lidah agar kita yang mengucapkan bukanlah makian, hinaan, ataupun tipu musnah. Tetapi perkataan yang dilakukan atau yang dikeluarkan bisa menjadi kehamisan antara kita dengan sesama kita. Kita juga diminta untuk dipeduli pada yatim piatu dan janda atau sesama yang memiliki atau meminta bantuan. Banyak yang mengalami kesusahan dan tidak terpanggil untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Jadi lebih berarti bagi orang yang membutuhkan pertolongan dalam potensi kita, jabatan, harta, dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya hiduplah dengan beriman atau berhati-hati agar tidak disesatkan oleh penghayat atau rujukan dari yang dunia. Hindarilah hidup yang mementingkan diri sendiri, mencari kehormatan dan kenikmatan saja. Merencanakan kejahatan yang mengumpulkan harta sebagai kebanyakan atau kekayaan dengan cara yang salah, serta memanfaatkan untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk itu, firman ini memberikan pernyataan bagi kita sebagai orang Kristen, orang yang memiliki iman yang dapat kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kita mampu untuk melakukannya dan menjadi hidup kita sebagai pelaku firman Tuhan. Dan tekunlah membaca Alkitab dan berilah serta berdoa sampai berbuat baik bagi sesama kita. Itu yang Tuhan kehendaki.